Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandes Mukhtar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Sebelum itu kita kembali membahas terlebih dahulu apa sih itu perubahan sosial. Jadi perubahan sosial adalah proses di mana terjadi suatu perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu bentuk perubahan sosial dilihat dari waktunya. Yang pertama ada evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial lambat. Perubahan sosial ini harus melalui beberapa tahap dari sederhana menuju maju. Contohnya yang terjadi pada suku anak dalam atau suku Pubu di Jambi. Mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada, tetapi perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan membaca, menulis, berhitung pada anak. Meski demikian, sampai hari ini mereka masih mematuhi hukum adat. Yang kedua adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial cepat. Dari pengertiannya, revolusi sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Contohnya adalah yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin besar. Syarat terjadinya revolusi harus ada tujuan konkret yang dapat dicapai. Artinya tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi tertentu. Yang kedua, berdasar bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya juga terbagi dua, yaitu pengaruh besar dan pengaruh kecil. Kita masuk ke pengertian yang pertama, yaitu pengaruh besar. Perubahan ini menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya adalah pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang kedua adalah perubahan kecil. Perubahan kecil itu perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Perubahan sosial kecil tidak memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Contohnya adalah perubahan model berpakaian, gaya rambut, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bentuk perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Ada dua juga. Yang pertama perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki atau yang direncanakan atau yang tidak direncanakan. Contoh perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan adalah diputuskannya kebijakan desentralisasi yang menggantikan keputusan sentralisasi, perubahan pembangunan infrastruktur negara, atau dengan kata lain perubahan yang direncanakan seperti pembangunan jalan tol yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Sedangkan contoh dari perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan adalah relokasi seluruh masyarakat suku anak dalam Jambi di Riau karena kebakaran hutan Sumatera yang diakibatkan oleh penggundulan hutan dan pembakaran hutan dilakukan secara sengaja. Contoh lainnya juga kita dapat ambil seperti banjir. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.